Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Wisata dimanapun Anda berada. Di sini bersama saya Dini di podcast disebut Porapar yang tentunya membahas berbagai event-event menarik di Kabupaten Sumeneb. Dan saat ini saya bersama narasumber Bapak Kiai Haji Muhammad Rafiq. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Ya, dan kita pada episode kali ini akan membahas terkait Festival Jeren Serek yang menjadi bagian dari salah satu Sumeneb Kalender Event 2026. Nah, Sobat Wisata, sudah penasaran nih apa aja yang bakalan kita obrolin? Langsung aja kita simak. Yang pertama Bapak, pelaksanaan Festival Jeren Serek ini di tahun ini dimulai tanggal berapa nih Bapak pelaksanaannya? Pelaksanaannya untuk tahun ini tanggal 10. Tanggal 10 Mei. Ya. Oke, untuk rutenya Bapak apakah sama dari tahun kemarin atau berbeda untuk di tahun ini? Rutenya ada perbedaan atau ada perubahan. Kalau tahun-tahun kemarin biasanya dari lapangan Giling ke Pendopo. Yang tahun kemarin dari Pendopo ke lapangan Giling. Nah, untuk tahun ini direncanakan berangkat dari Stadion Ayani ke Pendopo. Oh begitu Bapak, berarti berbeda ya dari tahun kemarin. Berbeda dari tahun kemarin. Nah Sobat Wisata itu sudah tahu ya pelaksanaannya di tanggal 10 Mei. Dan untuk selanjutnya nih Bapak, berapa banyak sih Pak kuda yang biasanya kudanya itu diturunkan untuk festival yang sekarang ini? Apakah lebih banyak dari tahun sebelumnya? Kalau tahun-tahun sebelumnya itu pernah 124 kuda yang diturunkan. Tapi untuk tahun ini ada perubahan, ada penurunan jumlah. Mungkin berkisar di antara 60 kurang lebih 60 kuda yang akan diturunkan. Posisi Bapak di Festival Jeren Serek ini sebagai apa Bapak? Saya sebagai Ketua Paguyuban Kabupaten Sumeneb. Dan terus untuk kudanya nih Pak, biasanya itu kan kalau Jeren Serek ibaratnya seperti kuda menari yang diiringi dengan alunan musik saronin. Nah, itu apakah ada pelatihan khusus untuk kudanya itu Pak, biar fasih mungkin pada saat turun di lapangan? Sebelum saya jawab pertanyaannya, saya akan jelaskan filosofi dari Jeren Serek. Oh ya boleh Bapak. Jeren itu berasal dari kata ajaran. Nah, kalau di Jawa dikatakan jaran, ya sama ajaran. Artinya jeren adalah binatang yang diberi ajaran, sehingga sangat penting antara kuda dengan pemiliknya ada hubungan yang dekat. Kenapa? Karena kuda itu dilatih dengan ucapan atau dengan isyarat-isyarat tadi kendali dan lain-lain sebagainya. Misalnya kuda kalau mau berhenti biasanya diucapkan op atau stop. Tapi saya pernah punya kuda itu kalau mau berhenti saya bilang ket. Jadi walaupun lari kencang kuda itu kalau dengar suara ket pasti berhenti. Nah, saya jawab pertanyaan Mbak tadi. Jelas ada pelatihan khusus sebelum diturunkan ke festival. Biasanya itu berapa lama sih Pak? Atau mungkin hamin berapa bulan itu kuda sudah dilatih mungkin? Ya tergantung kudanya, tergantung karakter kudanya. Anggaplah kuda sama seperti manusia. Ada yang cerdas, ada yang tidak cerdas. Tapi kalau kuda yang cerdas 1 bulan dilatih itu sudah fasih. Mulai dari berdiri, duduk, tidur dan lain sebagainya. Tapi kalau yang tidak cerdas, kuda itu bisa membutuhkan 1 tahun atau lebih. Jadi butuh pelatihan khusus dan juga butuh pelatihan waktu khusus yang cukup lama ya Pak, tidak singkat. Butuh pelatihan khusus dan ritual-ritual khusus. Ada ritualnya juga Pak? Iya, ada ritualnya juga. Misalnya sebelum melatih cari tanggal yang baik, kemudian sebelum dilatih kata orang Madura esonson. Oh iya Pak. Lalu untuk ini Pak,
Kudanya itu diternak di Sumeneb atau dari luar, Pak? Kebanyakan kalau ternaknya di luar Di luar ya, Sumeneb. di luar Sumeneb di Jawa, di Pulau Jawa. Ya, ada yang didatangkan dari NTB, Sumbawa dan lain-lain sebagainya. Untuk harga per kudanya itu berapa, Pak? Biasanya Tergantung mungkin mahal ya. tergantung jenisnya. Ya, kalau kuda-kuda biasa yang tingginya biasa antara 130 mungkin di kisaran 50 juta kurang lebih. Tapi kalau yang besar itu bisa 100 juta atau lebih. Oke. Jadi bermacam-macam harga ya, Pak. Bermacam-macam Tergantung harga. dari kudanya itu seperti apa. Tergantung Kondisi fisiknya ya, juga mungkin tergantung ya, Pak. dari kudanya dan darahnya. Iya. Untuk festival ini apakah dilakukan secara umum atau ada harga tiket nih, Pak? Tiket khusus mungkin berapa gitu? Untuk acara festival, mulai festival ada di Kabupaten Sumeneb tidak ada tiket. Oh, berarti umum Ya, ya, umum, gratis ya, gratis. Pak. Oke. Karena tujuannya untuk menghibur masyarakat Sumeneb khususnya, ya umumnya masyarakat di luar Sumeneb biar mau datang ke Kabupaten Sumeneb. Iya. Nah, di era yang modern seperti ini ya Bapak, selain Cerenserek itu biasanya ditampilkan di festival Sumeneb seperti ini, apakah juga ditampilkan di acara-acara lainnya? Kayak misalkan di acara pernikahan seperti itu Bapak. Apakah ada juga sampai saat ini? Iya, walaupun saat ini sudah modern tapi Masih tetap, masih ya, tetap dipergunakan di acara-acara tertentu seperti acara pernikahan, sunatan, atau khotmil Quran. Biasanya itu di daerah mana Pak? Lebih banyak ditampilkan di daerah mana gitu? Kalau di kabupaten sendiri menyeluruh, tapi kebanyakan biasanya di Kabupaten Peragaan, ya Kabupaten apa, kemudian Lekung, daerah Lekung. Tapi pada umumnya kalau kuda itu menyeluruh. Oke. Biasanya nih Pak, perubahan apa yang dirasakan oleh pihak komunitas sendiri setelah tergabung di acara festival kalender Sumeneb ini Pak? Ya tentunya perubahannya di harga kuda. Oh, Karena ketika ada event-event tentunya pemilik kuda lebih memaksimalkan untuk merawat kudanya, melatih kudanya sehingga harga kudanya akan lebih meningkat. Seperti itu ya Pak. Iya. Lalu nih Pak, biasanya festival Cerenserek ini dipertunjukkan untuk masyarakat secara umum. Nah, menurut Bapak nih langkah apa yang sekiranya dapat dilakukan Bapak atau pihak komunitas untuk mempertahankan budaya ini atau tradisi Cerenserek ini? Ya kami komunitas Cerenserek untuk mempertahankan budaya Cerenserek karena Cerenserek merupakan budaya peninggalan di Kabupaten Sumeneb, leluhur di Kabupaten Sumeneb, maka kami dengan teman-teman mengadakan paguyuban atau pertemuan tiap setengah bulan di hari Senin. Nah, untuk festival Cerenserek ini kan sudah beberapa kali ikut dalam Sumeneb Kalender Event nih Pak. Nah, menurut Bapak gimana nih Pak perasaannya setelah festival Cerenserek ini tetap dilestarikan oleh pemerintah Kabupaten Sumeneb? Ya, kami dengan teman-teman sangat bahagia karena Cerenserek sudah masuk kalender event tahunan di Kabupaten Sumeneb. Hanya harapan saya selanjutnya pemerintah Kabupaten Sumeneb betul-betul memperhatikan paguyuban Cerenserek, tentunya dengan harapan Cerenserek ini diakui oleh dunia atau oleh UNESCO. Oke. Mungkin juga butuh dukungan ini Pak dari generasi muda Kabupaten Sumeneb, bukan hanya pemerintahnya saja yang bergerak, tetapi juga generasi mudanya juga harus tetap melestarikan, ikut mempromosikan kebudayaan yang dimiliki oleh daerah kita sendiri.
Selanjutnya Pak, apa harapan komunitas untuk perkembangan Jaran Serek ke depannya? Mungkin bisa dilihat atau bisa kita berkaca pada festival yang tahun sebelumnya, apa yang sekiranya di tahun ini festival kali ini itu bisa lebih meriah atau yang membedakan dari festival sebelumnya seperti itu. Ya tentunya kalau harapan hanya satu dari paguyuban, betul-betul diperhatikan oleh pemerintah sehingga kita dengan teman-teman dan pemuda-pemudanya lebih giat lagi untuk melestarikannya. Tapi untuk di daerah Bapak ini, mohon maaf Pak, rumahnya di mana? Di Gulu-Gulu. Di Gulu-Gulu. Apakah ada saat ini apakah ada generasi muda yang ingin melanjutkan atau sudah ada generasinya nih untuk melanjutkan festival Jaran Serek ini? Dengan adanya paguyuban sangat banyak, generasi penerusnya sangat banyak. Bahkan ada teman saya karena saking cintanya ada Jaran Serek, dia tidak punya kuda tapi dia ikut organisasi dengan meminjam kuda temannya. Oh, ikut berpartisipasi juga ya Pak, dari saking pengennya gitu. Pengennya. Oke. Lalu selanjutnya Pak, apa yang ingin disampaikan kepada generasi muda yang ada di Sumeneb ini, khususnya untuk festival Jaran Serek ini dan untuk kedepannya itu seperti apa? Ya, harapan untuk anak-anak muda di Kabupaten Sumeneb agar supaya tetap paguyuban atau budaya Jaran Serek bertahan atau berkembang di Kabupaten Sumeneb, maka saya mengharap bagi teman-teman kalau nge-share biasa di-share di TikTok dia bilang kuda kenca. Nah ini keliru ini. Jadi biasakan mulai saat ini kalau mau menyebarkan kuda menari yang di Sumeneb dengan mengucapkan kuda serek atau Jaran Serek. Karena banyak kuda-kuda menari tapi sebutannya beda-beda. Misalnya seperti Sumedang itu Jaran Renggong. Kemudian ada di masyarakat Mandar itu Sayang Petonduk. Kemudian kalau di Jawa sendiri di Lumajang yaitu Jaran Kenca. Nah untuk Sumeneb ini Jaran Serek. Jaran Serek. Ya. Oke. Namanya unik ya Pak. Ya. Nah jadi Sobat Wisata, Jaran Serek ini bukan hanya sebagai hiburan bagi masyarakat, tapi juga sebagai identitas bahwasanya Sumeneb ini memiliki tradisi, memiliki kebudayaan yang sangat beragam, salah satunya yaitu Jaran Serek. Nah, dari podcast hari ini semoga teman-teman semua Sobat Wisata tertarik nih untuk ikut melestarikan serta langsung bergabung dan ikut serta melestarikan potensi wisata serta kebudayaan yang ada di Sumeneb. Terima kasih Bapak atas episode kali ini. Terima kasih atas kehadirannya dan sudah bertukar cerita kepada kita dan juga sobat wisata yang ada di rumah. Oke, sekian episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ke Sumeneb.